Shalom, selamat pagi semuanya. Jadi kami dari kelas agama akan menjelaskan mengenai diskusi kami mengenai persoalan Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia dan kita sebagai umat Katolik diutus dengan berbagai macam cara untuk menjadi kepanjangan misi Yesus Kristus tersebut. Namun, mengapa masih terus ada kemiskinan dan ketidakadilan di negara kita, Indonesia ini? Dengan mengambil referensi dari Katekismus Gereja Katolik dan juga Kompendium Ajaran Sosial Gereja dan pengetahuan kita. Oke, untuk yang pertama, kenalkan nama saya Alexius Andriano Parenanta. Saya akan menjelaskan mengenai pendapat saya. Menurut saya, mengapa masih ada kemiskinan dan ketidakadilan di negara kita, padahal kita telah diutus menjadi kepanjangan misi Yesus Kristus. Menurut saya sendiri, kemiskinan dan ketidakadilan masih terjadi karena tindakan manusia yang memang mudah terpengaruh oleh hal yang jahat. Dalam awalnya, kita memang telah diciptakan sesuai kehendak Allah dan citranya. Selain itu, kita sebagai manusia dibekali dengan kebebasan untuk mengikuti yang baik sesuai yang dijanjikan Allah atau melawannya. Memang selayaknya kita sebagai pengikut Kristus bisa mungkin untuk meneruskan misi penyelamatannya. Namun terkadang kebebasan yang dimiliki manusia sebagai makhluk hidup tidak semuanya dibekali oleh pemahaman iman yang baik sehingga kembali terjerumus dalam lingkaran dosa dengan berbagai bentuk dan kemiskinan serta ketidakadilan merupakan beberapa dampak yang diakibatkan oleh dosa tersebut. Belum lagi, manusia terkadang lebih condong terhadap kepentingan duniawi dibanding memikirkan kewajibannya sebagai pengikut Tuhan. Itu adalah pendapat saya. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sepina Nabel Natania dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, kenapa ketidakadilan dan kemiskinan itu bisa ada di dunia ini meskipun Tuhan itu memiliki misi untuk menyelamatkan umatnya? Ya karena kemiskinan itu dan juga ketidakadilan ada karena tingkah laku atau perbuatan manusia itu sendiri dan kurang lebih tidak ada kaitannya dengan Tuhan. Memang kita mengetahui bahwa manusia itu diciptakan secitra dan memiliki akal budi sehati nurani untuk menentukan kebaikan. Namun manusia itu sejak awal mula memang sudah terlukai oleh dosa asal, yang dimana juga manusia memiliki sifat dasar yang egois, serakah, dan juga ingin menang sendiri. Selain itu, mereka memang bukan ciptaan yang sempurna, sehingga mudah tergoda oleh hawa nafsu dan kekayaan duniawi tersebut. Pada dasarnya, Allah itu juga membagikan potensi atau keutamaannya secara tidak merata kepada umatnya dengan tujuan mereka saling melengkapi satu sama lain. Namun dia kembali lagi ke sifat asal mereka yang serakah, egois itu, sehingga mereka ingin merebut apa yang bukan menjadi haknya. Terlebih untuk mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan tinggi yang dimana menganggap umat lain itu lebih rendah derajatnya dari dia dan mereka memiliki hak untuk mengendalikan orang lain. Harusnya kebebasan untuk berperilaku atau bertindak tadi itu harus memiliki dan berakar dengan akal budi supaya manusia melakukan sesuatu dengan sadar dan juga sesuai dengan kaidah-kaidah keagamaan Katolik. Juga kita itu harus memiliki rasa untuk menghormati satu sama lain dan juga solidaritas terhadap kaidah dan sikap suka memberi dari Tuhan, di mana memberikan penghormatan satu sama lain. Bisa disimpulkan bahwa manusia itu memiliki kebebasan, tapi harus diikat langsung dengan martabat manusia yang menghargai satu sama lain dan tidak tergoda dengan hal milik orang lain. Bisa dilanjutkan pendapatnya? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yosefa Diakusuma Devardhani dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, mengapa masih terus ada kemiskinan dan ketidakadilan di negara kita ini? Karena tidak semua manusia di dunia ini dapat mengenal atau mengimani akan Yesus Kristus, sehingga tidak semua manusia juga melaksanakan amanat agung Kristus. Bagi mereka yang tidak melaksanakan ajaran Kristus, hidupnya semaunya, tidak bertanggung jawab atas kebebasan yang diberikan Tuhan. Semisal, para pejabat yang tidak amanah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat yang dalam hidupnya, mereka tidak melaksanakan kewajiban dan hak secara seimbang, sehingga hidupnya menjadi serampangan. Nah, dari sanalah kehidupan masyarakat akan menjadi timpang tidak teratur. Keadilan tidak bisa terwujud, dan kemiskinan tidak bisa dihilangkan. Selain itu, hal lain yang dapat menjadi akar permasalahan mengapa kemiskinan tetap bertahan di Indonesia
bisa dikarenakan kesadaran masyarakat tentang kemiskinan itu sendiri, di mana masyarakat menganggap bahwa kemiskinan bukan suatu masalah yang besar untuk diselesaikan, atau kesadaran bahwa miskin itu bukan merupakan takdir ataupun nasib yang dapat diubah. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Kenalkan, saya Belsi Daroniadi Sihombing dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, peta kesalahan mengapa kemiskinan dan ketidakadilan itu masih ada, itu karena ada di manusianya. Tuhan itu udah ngasih kita kehidupan, alam yang dapat kita olah, tapi masih ada manusia yang berusaha, namun ada juga manusia yang kurang berusaha. Gitu. Jadi itulah alasan mengapa kemiskinan masih ada. Untuk ketidakadilan itu masih ada banyak manusia yang mengutamakan diri sendiri, egois, tidak dapat bekerja sama, tidak mempercayai Tuhan, dan susah menerima keadaan. Jadi mereka itu lebih memilih untuk membalaskan dendam. Tidak heran mengapa ketidakadilan masih ada hingga sekarang, khususnya di Indonesia. Silakan dilanjutkan. Sebelum memperkenalkan, nama saya Evan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya mengapa masih ada kemiskinan dan ketidakadilan di negara kita adalah karena sifat dasar manusia yang tidak pernah puas akan suatu hal, sehingga manusia akan menghalalkan segala cara untuk memenuhi kepuasan pribadinya, yang tanpa diketahuinya bisa berdampak buruk dan tidak adil bagi orang lain. Contoh yang saya ambil yaitu pejabat yang korupsi, yang mengambil duit rakyat untuk kepentingan pribadinya sendiri, yang dimana berdampak pada rakyat-rakyat kecil yang membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah itu sendiri. Sekian dari pendapat saya, mungkin bisa dilanjut yang lain. Baik, perkenalkan nama saya Nana Lumban Gaul dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, mengapa di Indonesia masih ada kemiskinan dan ketidakadilan, itu karena pada awalnya Allah menciptakan manusia berakal budi dan memiliki kebebasan. Kebebasan maksudnya kemungkinan untuk memilih antara yang baik dan jahat. Jadi kemiskinan dan ketidakadilan terjadi karena manusia memilih kebebasan yang jahat yang tidak dikehendaki oleh Allah demi keuntungan pribadi dan harta duniawi. Orang yang kaya menindas orang yang miskin, orang yang memiliki jabatan tinggi melakukan ketidakadilan pada masyarakat biasa. Padahal setiap manusia sudah memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Kemiskinan juga bisa terjadi karena faktor internal atau dalam diri seseorang, yaitu adanya rasa malas, tidak mau berusaha, tidak mau belajar, tertutup, dan yang lainnya. Semua yang terjadi pada kita memang atas kehendak Tuhan. Namun bukan berarti kita hanya menunggu takdir dari Tuhan saja tanpa berusaha dan berdoa. Sekian pendapat saya, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Brigita Lintang Pratistara dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, alasan masih adanya kemiskinan di antara umat manusia, walau Yesus datang untuk menyelamatkan kita, adalah karena pada dasarnya manusia diciptakan dengan memiliki akal dan budi untuk bebasannya bertindak dalam hidup. Allah menciptakan manusia dengan akal dan budi supaya manusia dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Namun dari kebebasan itu, manusia hanya menggunakannya untuk hal-hal duniawi yang dapat dinikmati sementara saja. Maka dari itu, kebebasan yang manusia punya saat ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk melanjutkan misi Yesus Kristus. Untuk mendapatkan keselamatan dari Yesus, kita pun sebagai umat manusia juga tidak bisa hanya menunggu. Kita harus datang dan percaya padanya bahwa Dia akan menyelamatkan kita. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Angelia Miraya Kandita. Saya berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, mengapa masih banyak kemiskinan dan ketidakadilan di negara ini dikarenakan masih banyak umat manusia dan umat Katolik itu sendiri yang masih belum memperhatikan kehidupan sesamanya. Seharusnya kita sebagai umat Katolik sendiri harus mau ikut memikul salib dan bertanggung jawab terhadap sesama karena kita merupakan kepanjangan misi dari Yesus Kristus. Jika kita hanya menyenangkan diri sendiri, tidak menutup kemungkinan masih banyak kemiskinan dan ketidakadilan di sekitar kita. Seperti yang dikatakan pada Perjanjian Baru bahwa kita melihat hati seseorang tetapi bukan kita mencintai kemiskinan, tetapi kita mencintai orang-orang miskin.
pendapat selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Devina Natalikan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, mengapa masih ada kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia? Karena menurut saya ketidakadilan itu merupakan akar dari kemiskinan itu sendiri. Sebagai contohnya, pada dasarnya, Tuhan menciptakan manusia yang merupakan makhluk hidup dengan kodrat paling tinggi yang memiliki akal, budi, dan kebebasan untuk memilih. Dari kebebasan yang diberikan Tuhan kepada manusia, terjadilah keserakahan. Keserakahan yang tidak mempedulikan nasib orang lain, hanya mementingkan diri sendiri, tanpa disadari kita mengambil rezeki yang seharusnya bukan milik kita. Selanjutnya, baik, perkenalkan, nama saya Mahendra Wandi Pratama, saya dari Fakultas Perikanan dan Kelautan. Alasan mengapa kemiskinan dan ketidakadilan masyarakat Indonesia yaitu bagi saya ketidakadilan itu merupakan akar dari kemiskinan itu sendiri. Sebagai contohnya orang yang melakukan korupsi, di mana orang tersebut mengambil hal yang bukan miliknya demi kepentingan pribadi yang membuat rakyatnya sengsara. Ditambah dengan sifat manusia yang tidak pernah puas atau tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dia punya, sehingga melakukan segala cara agar dirinya bahagia untuk dapat hidup tentram tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan kepada orang lain. Terus saya yakin sebenarnya mereka tahu bahwa itu merupakan hal yang salah, tapi mereka sudah dibutakan oleh nafsu duniawi sehingga mereka seolah tidak peduli akan hal tersebut dikarenakan kurang kuatnya iman mereka yang memiliki. Oke, pendapat selanjutnya. Baik, perkenalkan, nama saya Wilson Bara dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Menurut saya, kemiskinan dan ketidakadilan merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindari. Jikalau manusia tidak mengikuti perintah dan ajaran-ajaran yang benar yang diberikan oleh Allah, meski Yesus menjelma menjadi manusia di tengah-tengah dunia. Sifat kealahan dari Yesus bukan berarti Yesus datang ke dunia untuk mengerjakan segala-galanya, termasuk tentang kerja manusia. Manusia diberi mandat oleh Allah semenjak penciptaan untuk mengubah dunia. Manusia diharapkan tidak berhenti untuk mengubah dunia menjadi lebih baik, menurut Laborem Exercens artikel 25. Karena pekerjaan merupakan solusi atau kunci masalah sosial, pekerjaan sangat menentukan manusia dalam membuat hidup menjadi lebih manusiawi berdasarkan Laborem Exercens artikel 35. Maka dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa cara berpikir dan cara bekerja manusia merupakan suatu acuan dalam menentukan terjadinya kemiskinan di dunia. Tuhan melakukan pekerjaan manusia melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Tuhan tidak menjabat sebagai pemerintah, namun rohnya selalu ada di sisi manusia. Tuhan tidak menanam padi, tetapi menumbuhkan dan memberikan kesuburan pada padi itu. Maka kedatangan Yesus ke dunia itu bertujuan agar manusia tahu bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Menurut saya sendiri mengenai soal mengapa masih terjadi kemiskinan dan ketidakadilan di Indonesia sendiri meskipun Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umat manusia dan kita sebagai umat Katolik diutus jadi perpanjangan tangan adalah karena kemiskinan dan ketidakadilan sendiri terjadi karena sifat negatif manusia yang ingin menjadi lebih baik dari orang lain, dan meskipun kita terlahir menjadi serupa dengan citra Tuhan, kita masih ada kebebasan dan pemikiran kita sendiri, sehingga kita terpengaruhi oleh pemikiran jahat, menjatuhkan orang lain, ingin menjadi lebih baik dari orang lain, meskipun itu dapat menjatuhkan orang lain ke dalam kemiskinan dan melakukan ketidakadilan untuk dirinya sendiri untuk mencapai kebahagiaan yang dia inginkan, meskipun dia tahu kalau cara yang dia lakukan dapat menjatuhkan orang lain. Begitu dari pendapat saya. Baik, telah dibacakan masing-masing pendapat kami. Hasil kesimpulan dari diskusi kami adalah segala kesusahan yang ada di dunia sekarang sesungguhnya merupakan perbuatan dari manusia itu sendiri. Namun bukan berarti kita sebagai pengikut Yesus harus menyerah. Kita harus tetap melanjutkan misinya demi menjunjung kerajaan Allah. Berikut merupakan hasil dari diskusi kami. Terima kasih atas perhatiannya.